Gitu ya, untuk menghadapi kebosanan sama menjaga motivasi sebenarnya strateginya seperti apa gitu ya. Dan kalau kita ngomongin eh, caranya seperti apa, sebenarnya untuk tiap orang dan tiap masalah dari orang-orang itu beda-beda gitu ya. Tapi gue coba rangkum yang akhirnya ini kayaknya at least dari beberapa yang gue coba list ini bisa dicoba loh gitu untuk dipraktekan, akhirnya juga bisa mengembalikan diri dari kebosanan itu sama menjaga naikin lagi motivasinya seperti apa. Yang pertama adalah temukan why yang lebih dalam gitu. Atau bahasa simpelnya temukan tujuan yang lebih dalam dari apa yang kita lakukan gitu. Suka nggak suka mau nggak mau ya semua ada alasannya, ada tujuannya, ada goalsnya, apapun itu dari yang kita lakukan gitu. Nah, pada saat di awal misalnya kita masih antusias kan pasti kita tahu nih tujuannya kemana, kenapa kita ngelakuin hal ini. Nah, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah ya tadi kita reminiscing lagi. Reminiscing itu apa ya? Kita melihat lagi lah gitu. Kita membuka lembaran yang lama lagi kalau oh sebenarnya hal ini tuh gue lakukan karena apa gitu, karena tujuan apa gitu. Pasti itu kan ada gitu. Either dia itu untuk sifatnya materi, sifatnya sosial, sifatnya ke diri dia sendiri atau apapun itu sebenarnya bebas banget dan nggak ada yang salah gitu ya. Tapi itu perlu kita buka kembali lah gitu. Tujuan itu kenapa kita melakukan hal ini. Temukan tujuan yang lebih dalam dari apa yang kita lakukan gitu. Suka nggak suka mau nggak mau ya semua ada alasannya, ada tujuannya, ada goalsnya, apapun itu dari yang kita lakukan gitu. Nah, pada saat di awal misalnya kita masih antusias kan pasti kita tahu nih tujuannya kemana, kenapa kita ngelakuin hal ini. Nah, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah ya tadi kita reminiscing lagi. Reminiscing itu apa ya? Kita melihat lagi lah gitu. Kita membuka lembaran yang lama lagi kalau oh sebenarnya hal ini tuh gue lakukan karena apa gitu, karena tujuan apa gitu. Pasti itu kan ada gitu. Either dia itu untuk sifatnya materi, sifatnya sosial, sifatnya ke diri dia sendiri atau apapun itu sebenarnya bebas banget dan nggak ada yang salah gitu ya. Tapi itu perlu kita buka kembali lah gitu. Tujuan itu kenapa kita melakukan hal ini. Gua keluarkan lah kurang lebih seperti itu. Sesederhana itu aja gitu. Gimana caranya tiap minggu ada yang bisa rilis, tiap minggu ada yang bisa rilis, tiap minggu ada yang bisa rilis gitu. Dengan itu dirilis, gue bisa merayakan hal itu juga akhirnya gitu dalam bentuk. Walaupun akhirnya sebenarnya gue nggak merayakan secara gimana-gimana ya. Tapi kalau orang, tapi sejujurnya gue sendiri, misalkan ini bikin rekaman terus diupload gitu ya. Misalnya tadi upload secara rutin. Emang ada rasa satisfying dari hal tersebut sebenarnya gitu. Tapi mungkin kalau di kasus lain misalnya apa yang lo lakukan mungkin dari tujuan-tujuan kecil, mungkin kayak goals di per hari kita mau menyelesaikan apa atau mungkin di per minggu misalkan mau menyelesaikan apa gitu misalkan. Misalkan itu terjadi it's okay banget menurut gue untuk kembaliin motivasi ya sama menghilangkan kebosanan itu dirayakan aja misalkan dengan makan-makan apa gitu misalkan atau mungkin main game sekian waktu gitu misalkan kayak oke, di hari ini kita udah menyelesaikan hal ini gitu pokoknya di dalam sehari itu pokoknya harus ngelesain A B C D gitu ya udah pokoknya setiap A B C D di hari itu selesai malamnya bisa nonton film atau mungkin main game atau apapun itu gitu. Nah itu bisa mencoba menciptakan tujuan kecil yang akhirnya bisa dirayakan gitu. Nah, strategi kedua yang biasanya orang juga bisa lakukan adalah merotasi tugas untuk menghindari rutinitas yang berulang gitu. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah kadang-kadang orang kan juga cukup saklek ya gitu kayak ini aja kayak misalnya nge-podcast gitu ya. Gue nge-agendain itu di hari Rabu, Kamis, Jumat itu di jam 10 sampai jam 12 siang gitu. Lama-lama di waktu tersebut akhirnya gue capek sendiri juga kayaknya di jam segitu pengen santai aja, pengen ngelakuin hal yang lain lah gitu. Tapi malah dipakai untuk ngerjain podcast lagi dan lain sebagainya lah gitu. Nah, hal yang bisa diubah sedikit adalah ya tadi dirotasi aja gitu. Jadi kayak oke, misalnya rekaman dipindahin ke malam atau mungkin editing jadi di kapan gitu misalkan. Atau
ya udah ditukar aja gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita bekerja di kantoran atau apa, awalnya misalnya meeting di pagi terus ngerjain kerjaan di sore menuju ya sore hari gitu misalkan, tinggal itu bisa ditukar gitu. Atau apapun itulah yang dibikin supaya kita tuh nggak ngelakuin yang hal yang monoton lagi, yang rutinitas yang berulang terus gitu loh. Jadi kita bisa apa ya, ngetrik tuh apa ya, ngebuat otak kita berpikir kalau oh kita nggak ngelakuin hal yang sama loh, simply dengan cara memindahkan jamnya aja lah gitu, memindahkan waktunya kapan jadi kapan, kapan jadi kapan gitu ya. Akhirnya dirotasi jadi kita nggak bosan lagi, sama kita bisa naikin motivasi lagi seperti itu. Nah, poin ketiga adalah memberikan diri sendiri ruang untuk istirahat. Nah, ternyata ini juga istirahat adalah hal yang sangat penting ya gitu. Perekaman ini gua sedang istirahat sejujurnya yang sangat lama. Apakah gua mau ini terjadi? Sebenarnya enggak juga gitu ya. Tapi secara terpaksa ini akhirnya dilakukan istirahat ini gitu ya. Yang dimana makin bikin gua menyadari kalau benar-benar kita ngegas terus juga sebenarnya nggak tepat juga gitu di hal apapun ya, karena ngelakuin suatu hal secara berlebihan kan emang nggak pernah tepat gitu. Makan apapun juga nggak pernah tepat, yang berlebihan ngerjain apapun juga seperti itu gitu. Emang butuh yang namanya waktu spare, waktu kosong yang kita pakai untuk istirahat aja gitu, entah itu berlibur sampai yang seperti itu gitu, atau sekedar yang nggak mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan seperti biasanya juga, itu sebenarnya bisa menjaga diri kita dari kebosanan yang cukup tinggi sama motivasi yang akhirnya turun, itu bisa terhindarkan atau bisa naik lagi lah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah strategi keempat adalah mengubah lingkungan kerja gitu. Nah, ini juga penting banget sebenarnya, mengubah lingkungan kerja yang dimana terkadang kalau kita melakukan sesuatu di meja kerja kita aja gitu ya, itu akhirnya awal-awal mungkin enak gitu ya, tapi lama-kelamaan ya tadi akan menjadi bosan lama-lama, karena kita di situ lagi, motivasi juga tadi akhirnya turun juga karena itu, karena kita ngerjain di situ lagi, ngedit di situ, apalagi kadang-kadang kalau misalkan yang kerjanya bahkan di rumah gitu ya, apa namanya di WFH segala macam ya, yang punya dedicated desk gitu, dedicated meja gitu ya. Akhirnya sampai kadang-kadang misalnya ngedit sesuatu di situ, ngetik sesuatu di sana, bikin PowerPoint misalkan di sana, makan juga kadang-kadang sampai di sana, nonton film di sana dan lain sebagainya, itu akan membuat suatu kebosanan yang mungkin sekali terjadi lah gitu. Nah, itu perlu kita lakukan, ubah aja lingkungan kerjanya gitu. Sesimpel kita apa namanya? Mungkin kalau dalam rumah atau mungkin itu kita bisa mindahin tempat mejanya, atau mungkin kalau di kantoran apa sih, pernak-pernik kan kadang-kadang ada gitu ya, pernak-pernik yang ada di meja bisa kita beresin, kita ubah posisinya atau ganti atau apapun itu. Atau ya cara yang lebih simpel juga yang bisa dilakukan adalah cari inspirasi di luar tempat biasa kita bekerja gitu. Kalau yang sering orang-orang lakukan sekarang ya tadi simply WFC gitu berarti ya. Kerja dari misalnya ke kafe-kafe, pindah dari kafe A ke kafe B, kafe C misalkan gitu. Atau mungkin bawa laptop kerja di taman misalkan, atau di coworking space atau apapun itulah gitu. Simply ya biar tadi ada suasana baru aja gitu. Itu juga akhirnya yang gua coba lakukan juga ya biasanya gitu ya. Karena misalnya di rumah sangat suntuk sekali misalkan gitu ya. Oh ya udah nih, cuma sekedar ngetik-ngetik doang atau apapun ya, pindah aja ke pertama coffee shop mana gitu, terus kayak berapa hari di situ, terus berapa saat setelah itu pindah ke coffee shop mana, baru pindah lagi kemana, yang dimana itu nggak buat akhirnya fresh lagi, berusaha untuk fresh lagi, dan akhirnya menghilangkan tadi kebosanan itulah sebenarnya. Dan cara lain untuk menghilangkan kebosanan, mengatasi hilangnya motivasi juga adalah terlibat dalam komunikasi atau kelompok yang mendukung gitu. Ini yang akhirnya jadi isu untuk banyak orang, termasuk gue sendiri sebenarnya. Ternyata kita terlibat dalam suatu komunitas atau suatu kelompok tertentu, apalagi yang baru misalkan itu sebenarnya sangat-sangat penting gitu. Simply biar kita ada perspektif lain yang beda daripada kita, ataupun misalnya perspektifnya mirip-mirip tapi kita
dapat energi baru dan motivasi baru karena ternyata adalah orang yang sepenanggungan sama kita tuh seperti apa gitu. Kayak misalkan dari komunitas, misalnya kita ikut komunitas olahraga apa gitu misalkan ya gitu ya. Sekarang kan lagi ramai misalnya lari gitu misalkan. Oke, ikut komunitas lari, ada yang dia kerja di mana, ada yang anak kuliahan, ada yang apa segala macem, dan itu semua yang awalnya kita ngerasa masalah kita tuh berat sekali, misalnya orang lain juga punya masalah yang berat di industrinya dia atau tempat dia melakukan sesuatu. Tapi di sini karena kita berkumpul bersama dalam suatu komunitas yang punya interest biasanya sama, pasti kalau komunitas gitu ya, itu akhirnya kita bisa saling support satu sama lain, bisa saling juga ngasih cara, ngasih dukungan satu sama lain lah, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya tadi kelompok yang mendukung juga akhirnya sangat penting karena tadi kita akhirnya bisa juga menyadari kalau kita ternyata nggak sendirian kok menjalani hal ini gitu. Kita nggak sespesial itu loh masalah kita gitu. Ternyata kita ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Ada misalkan tips sama trik yang bisa kita coba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi seperti itu. Nah, strategi kelima adalah fokus pada proses bukan pada hasilnya. Nah, ini yang jadi suatu yang sering dialami oleh banyak orang termasuk gua sendiri ya. Karena biasa hanya fokus pada hasilnya aja angka dan bukan kepada prosesnya gitu. Walaupun sebenarnya apakah hasil penting gitu. Sejujurnya sampai hari ini gua melihat kalau hasil kayaknya memang sangat penting gitu. Tapi ternyata proses juga penting juga gitu. Karena walaupun orang sebenarnya orang lain ya selain diri kita sendiri biasanya itu nggak ngelihat proses seperti apa, hanya hasilnya aja seperti apa gitu. Kayak misalnya seorang atlet atau mungkin musisi gitu ya, itu kayak dia ini dia juara apa gitu, juara suatu kejuaraan gitu, tapi itu kan hasil ya, tapi dia nggak tahu tuh di belakangnya prosesnya tuh seperti apa gitu, proses yang dia lakukan tuh seberapa keras, seberapa besar apa yang sudah dia langkahi, itu nggak kelihatan gitu sampai bisa keluar hasil tertentu ini gitu. Makanya ini yang selalu gue coba praktekkan ya kalau gue ketemu orang yang sukses baik secara materi, secara karir atau apapun itu, yang gue rasa ini orang keren nih, ini orang hebat gitu ya. Ini orang kelihatannya kayak wah ini keren lah gitu. Yang gue coba pikirkan dan kalau misalnya ada kesempatan bertanya ke orang itu adalah proses apa sih emang yang sebenarnya dia lewati gitu. Bukan hasilnya kenapa dia jadi kayak sekarang gitu. Tapi gimana sih caranya dia bisa menjadi seperti sekarang gitu. Itu di ujung-ujungnya di proses tadi gitu. Makanya yang perlu kita lakukan secara pribadi adalah ya tadi fokus kepada prosesnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk melewati prosesnya itu seperti apa. Mungkin bisa kita catat, bisa kita lihat ke belakang gitu, apa yang tadi kita nggak bisa jadi kita bisa dan lain sebagainya. Instead kita hanya fokus kepada hasilnya aja gitu. Nah, strategi yang keenam adalah berlatih mindfulness dan meditasi. Ini yang sebenarnya penting juga gitu ya, karena kalau kita lebih mindful dengan apa yang kita jalani, kita lebih mungkin mindful bahasa simpel apa ya, kayak lebih legowo gitu kali ya. Kayak emang ini yang kayaknya perlu gue lakukan gitu, emang ini yang harus gue selesaikan gitu. Itu bisa membuat kita lebih tenang. Akhirnya pada saat kita tenang itu kan balik lagi ke titik nol gitu ya. Akhirnya kita lebih legowo lagi gitu ya, dengan kayak nggak masalah lah gitu kalau gue ada bosan, gue mungkin akan kembali lagi kepada keadaan yang biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin untuk motivasi, kalau motivasi turun, oh ya udah nggak apa-apa, ini prakteknya memang seperti ini gitu. Nanti motivasinya akan kembali lagi setelah gue berusaha lebih keras lagi mungkin atau lain sebagainya gitu.